Halo, selamat pagi Indonesia. Apa kabar Anda? Selamat pagi teman-teman. Ya, Gary, Ibu Ana, teman-teman dimanapun Anda berada. Ya, salam FKC, salam persahabatan, kebaikan dan kepedulian. Friendship, kindness and care. Ya, kita berjumpa lagi pagi hari ini. Siapkan kopi panas Anda dan teh. Ya. Nah. Oke. Berapa, Pak? Ya? Terima kasih ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Ibu Ana, apa kabar? Ya. Selamat pagi, salam sama Pak Arif. Pak Arif, salam semangat ya. Pagi ini baru nganter Jason ya. Seperti biasa rutinitas orang ayah. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, habis ngantar Jason, kita pergi ke pasar. Ya, Bu Eli titip bubur ya, untuk breakfast. Kebetulan ada tamu hari ini di Jakarta, ada adik ipar saya, Pak Ngurah Manik, upline-nya Hengki di Palu, ya. Upline-nya Rudi di Pekanbaru, ya. Rud, Pak Manik udah ada di Jakarta. Ya. Bagaimana teman-teman? Ya, masih suasana, waduh, Diamond minggu depan kayaknya banyak lagi Diamond. Ya. Jadi setiap pagi itu kita semangat terus mengawali hari. Ya, tentu malamnya sudah kita siapkan. Ya. Sorry ya teman-teman, nanti dibaca saat di replay. Nah, di replay nanti disapa untuk besok periskop. Jadi sambil nyetir nggak kelihatan tulisannya. Ya, Bunda di Gianyar. Jadi ya malam-malam kemarin Anda sudah siapkan ya, seperti kita pernah bahas, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ya, setiap pagi Anda bangun dengan semangat, Anda sudah punya goal ya, karena malam-malam sebelumnya Anda sudah tulis di Power Action ya. Di Power Action Anda tulis 5 hal ya, 5 kegiatan dalam Anda membangun bisnis FKC Anda. Gampang sekali, simpel sekali. Anda tinggal tinggal konsisten saja. Harus konsisten. Jadi kehebatan kita itu, kemenangan kita daripada orang lain adalah karena konsisten, itu aja. Sukses itu adalah disebabkan karena kita konsisten. Rumusnya, kuncinya itu sama saja, teman-teman. Ya. Mereka juga tahu. Semua juga tahu, ilmu sekarang di mana-mana juga ya, pengetahuan di mana-mana juga mudah didapatkan. Tetapi yang membedakan adalah konsisten. Ya, bisa nggak kita ya stabil terus menerus, itu yang paling penting. Ya, konsisten inilah yang membuat ya, artinya pengulangan inilah yang membuat kita menang. Jadi membuat kita bertumbuh, membuat kita bisa berhasil itu adalah konsisten. Apapun. Nah, makanya hari ini ya, setiap pagi motivation on the road akan konsisten terus ya. Semoga ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Paling tidak ya buat saya sendiri, saya bisa belajar setiap pagi ya. Saya bisa mengingatkan diri dan saya bisa belajar konsisten ya. Jadi setelah Anda siapkan malamnya, Anda tulis 5 hal yang Anda harus lakukan. Misalnya Anda mau presentasi, Anda ketemu, janji temu ya, siang hari di saat makan pulang kantor misalnya,
ya Anda janji temu, ada 2 orang yang akan Anda janjikan, Anda presentasi, ya. Nah, 5 hal inilah yang membawa Anda ke kesuksesan Anda. Ya, kalau saya 5 hal yang harus saya lakukan, saya catat di Power Action. Kalau hanya bisa 2 saja, ya. Semangat pagi, Pak. Ini Rian. Wah, Rian, apa kabar Rian? Wah, saya tunggu-tunggu kamu loh dari 10 tahun yang lalu untuk bisa di Periscope, ya. Mungkin kamu sibuk ya. Selamat ya Rian. Ya. Teman-teman, ada Rian ya, Diamond 2 di Hong Kong. Ada di Periscope. Ya, teman-teman, jadi biasanya konsisten ini yang mengalahkan segalanya, ya. Inilah yang membuat perbedaan Anda dengan yang lain, konsisten ini. Ya, makanya 5 hal yang Anda tuliskan. Kalau saya hanya melakukan dua kegiatan saja. Jadi 3 kegiatan saya berutang, saya bawa, ya. Pinjam HP-nya Sera. Ya, kalau Sera mah sudah lama ada. Ya, kalau Sera mah setiap saat dia bisa dengarkan saya, gitu Rian, ya. Rian boleh duplikasikan sama teman-teman di Hong Kong, ya. Periscope ini baik sekali untuk kita bisa lebih dekat, kita bisa lebih bisa bahkan untuk penjelasan atau UPP, ya bisa aja. Teman-teman suruh bawa orang untuk mendengarkan Anda gitu. Ya. Kita kembali ke laptop. Jadi ya 5, kalau saya hanya melakukan 2 hal saja, ya saya akan bawa untuk besok. Ya 3 itu saya berutang, saya harus lakukan. Nah, itu power action. Ya, power action. Nah, oke teman-teman, kita sudah lakukan itu, berarti kita sudah punya target. Ya, kalau kita sudah punya target, semangat terus gitu loh. Ya. Ya, terima kasih Pak Erson. Ya. Terima kasih Pak Erson, semoga ini bisa membantu teman-teman ya. Selain alat bantu yang lain. Ya. Saya hanya bisa berjumpa di pagi hari dengan Anda ketika di Jakarta, di luar kota nanti kita akan bahas yang lain gitu loh Pak Erson. Ya, luar biasa Pak Erson, thank you ya. Jadi kalau kita sudah punya goal, punya target, nah ini masuk pasar kita. Jadi kalau kita sudah punya goal, punya target, kita semangat mengawali hari itu. Itu yang paling penting. Kalau Anda tidak punya target dan tidak punya goal, itu pasti kita juga ogah-ogahan ya. Tapi kalau udah malamnya kita catat siapa sasaran kita semangat. Seperti hari ini saya sudah mencatat siapa sasaran saya. Saya membantu adik saya untuk mengembangkan bisnis di Jakarta. Ya, saya suruh adik saya datang ke Jakarta dan hari ini kita punya goal. Ya, bahkan diselipkan ya setelah acara baru kita mau ke Mangga 2 sejenak untuk cari UPS untuk stabilizer. Nah, itu goal, kita udah buat goal. Nah, nyambung dengan goal tadi ya, target ya, 5 hal yang Anda harus lakukan. Anda sudah punya targetnya, Anda semangat. Nah, Anda janji temu. Nah, nanti besok atau kapan-kapan atau Anda bisa dengarkan e-topnya Pak Jeffrey nanti bagaimana buat janji ya. Membuat daftar nama dan buat janji. Nah, Anda tahu caranya. Nah, ketika Anda sudah buat janji, Anda presentasi, ketemu kan. Nah, ketika presentasi dengan semangat, dengan antusias, ya presentasi Anda itu isinya adalah informasi dan memotivasi untuk mereka mengambil action, memotivasi untuk mereka mengambil satu tindakan untuk membeli, tindakan untuk mengambil peluang ini misalnya, ya. Nah, ketika Anda selesai presentasi, ya, ketika informasi dan Anda bersemangat untuk memotivasi untuk mereka mengambil satu tindakan, satu peluang, nah, Anda masuk ke closing. Ya, Anda harus menutup ya presentasi Anda. Ya, closing berarti bukan menutup bahasanya saja closing teman-teman. Ya, tapi sebenarnya ini adalah mengawali bisnis Anda. Tetapi ya umumnya kita sebut closing, ya, penutupan. Tetapi itu bukan menutup sebenarnya. Justru itu adalah awal Anda berhubungan dengan prospek Anda. Awal Anda untuk klik, pertama klik kata Pak Eloy, selanjutnya dari klik itu connect. Nah, Anda harus menutup. Saya ulang-ulang ini teman-teman. Ada 3 hal
penting untuk Anda bisa closing kepada prospek Anda, ya. Ketika Anda selesai presentasi, baik di kantor saat makan siang, ya, baik table talk, ya, baik apapun itu, Anda akan closing. Nah, ketiga hal ini adalah yang pertama yang Anda harus tanyakan adalah apakah dia sudah paham dengan presentasi Anda, ya. Anda semangat, ya, menggebu-gebu apa? Antusias gitu kan. Ya, Anda tanyakan, ya, apakah dan nah, 3 poin penting ini adalah yang pertama yang sering saya ulang-ulang, dan ini benar-benar harus diduplikasi oleh teman-teman, karena banyak sekali teman-teman, mereka bisa presentasi, mereka bisa bisa untuk menjelaskan bisnisnya atau produknya, tetapi mereka kurang mempersiapkan closingnya, gitu. Seperti kita bahas kemarin di saat presentasi, sebelum Anda closing pun, dari target, dari goal yang Anda tuliskan, siapa yang Anda akan presentasi, Anda sudah mempersiapkan closingnya. Jadi Anda sudah membayangkan bahwa nanti Anda apa kata-kata Anda untuk meng-closing prospek Anda, gitu. Ya. Yang pertama adalah ketika kita selesai presentasi, kita mau closing, saya paling senang melakukan 3 hal ini. Ya, teman-teman boleh lakukan. Yang pertama, saya akan bertanya, bagaimana Pak? Apa yang menarik buat Bapak? Atau apa yang menarik buat Ibu? Sudah jelas presentasi saya? Ya, kalau dia sahabat saya, bagaimana bro? Nah, kan gitu ya. Bagaimana friend, teman? Nah, bagaimana men? Nah, ya, kalau Hengki dan teman-teman di Palu selalu mengatakan men. Ya, di situ bahasanya tuh bukan bro. Kata-katanya sampai presentasi, bagaimana men? Paham men? Apa yang menarik buat kamu men? Nah, ya. Ada yang perlu ditanyakan, apa yang perlu dijelaskan? Nah, Anda siap. Habis bertanya, nggak usah banyak omong, diem lagi gitu ya. Ketika akhirnya prospek menjawab, ya, mereka katakan misalnya kalau dia bertanya di areal bonus misalnya, apalagi paling sering yang saya dapatkan adalah ya pertanyaan bonus pairing. Nah, ini presentasi singkat ketika kita sudah tahu hot buttonnya dan kita presentasi bisnis, konsep bisnis. Saya ceritakan adalah konsep bisnis, ya. Jadi kita presentasi, kita ceritakan bonusnya, kita ceritakan apa yang dia dapat. Kalau dia bergabung, dia punya income mingguan. Nah, ketika selesai presentasi, ya kita closing, dan pertanyaan adalah pertanyaan apa yang menarik dan apa yang perlu dijelaskan kembali misalnya, ya. Nah, setelah pertanyaan pertama mereka sudah jelas, ya. Kalau mereka belum jelas, kita jelaskan, ya. Kita jelaskan kembali, kita tekan di mana, teman-teman. Nah, pertanyaan closing kedua adalah, ya Anda udah anggap seolah-olah teman Anda ini sudah bergabung. Anda jelaskan bagaimana proses mereka sampai dari join, ya, dari bergabung, ya. Kalau Anda bawa iPad atau Galaxy Tab, ya Anda langsung buka di sana, ya. Proses dari bergabung baik melalui internet, baik melalui stokis, Anda cerita saja, ya. Baik produknya sampai di rumah Anda atau produknya langsung Anda ambil di stokis, Anda ceritakan proses itu pada mereka. Nah, saat Anda menceritakan itu dan prospek Anda manggut-manggut apa, ya itu sudah closing, teman-teman. Ya. Nah, yang ketiga, urgensi. Ya, kalau Anda ambil sekarang, ini produknya nanti saya ambil dari mobil, Anda bawa pulang, ya misalnya begitu, atau Anda ambil peluang ini jangan sampai lewat jam 1, karena teman-teman akan bergabung, ya, jam 1 banyak sekali. Ya, ketika lewat jam 1 banyak orang yang akan masuk. Nah, sayang sekali kalau sampai orang-orang ini masuk, ya nggak jadi di bawah Anda misalnya. Ya, teman-teman. Nah, itu closing. Biasanya, nah sekarang yang kita perlu bahas adalah itu proses closing Anda dan mereka tertarik atau buying signalnya ada, itu gampang sekali, ya. Ini proses, ya, kita anggaplah teman-teman atau Anda sudah paham ini. Karena sebelum ini paham, ada beberapa orang yang sudah tertarik join, ya,
tertarik bergabung, tapi karena kita tidak paham, kita cuma bicara saja, ya kita tidak mempersiapkan closing kita, itu pun tidak akan jadi closing jadinya gitu loh. Nah itu kita sudah bahas, kita udah lewatkan. Berarti kalau mereka manggut-manggut, diam, oh ya mereka setuju. Ya Anda minta biodatanya, ya kalau nggak ada KTP tulis biodatanya, Anda input di laptop, Anda input di tab Anda, itu udah closing namanya. Ya kalau misalnya mereka tidak mengeluarkan uangnya dan join sama Anda, itu bukan salah siapa-siapa, tapi salah Anda sendiri. Ya, tidak perlu kita menunggu mereka berkata, "Iya, saya mau join. Iya, saya mau gabung." Tidak perlu, teman-teman. Ya. Nah, itu kita sudah lewatkan. Nah, sekarang kita bahas kalau ya begitu kita sudah lakukan 3 poin untuk closing itu, tetapi akhirnya dia mengatakan bahwa tunggu ya, nah dia bereaksi kan, dia punya kendala, dia punya keberatan. Nah, kalau dia punya kendala, Anda nggak usah langsung jawab, teman-teman. Ya ingat, 3 kendala, bahkan ada 4-5 kendala yang disebutkan di awal itu dia prospek kita bicara, kita dengar juga, jangan langsung dijawab. Kalau saya tuh soalnya langsung Anda jawab. Kalau ini satu kata langsung, diamkan saja. Karena biasanya teman-teman, 3 kendala atau 3 keberatan dari prospek kita itu biasanya bukan keberatan yang sebenarnya. Ya asal ngomong saja kan. Ya asal dia menolak, mungkin dia masih belum Anda belum klik sama dia. Anda belum banyak memberikan informasi, bahkan tidak memotivasi dia untuk mengambil keputusan join dengan Anda. Ya. Mungkin saja, makanya dia ya masih memberikan alasan atau kendala. Nah, jangan langsung dijawab. Ya, setiap dia kendala, begitu Anda jawab beres, nah, habis itu dia keluarkan kendala yang kedua. Anda jawab beres, dia akan keluarkan kendala yang ketiga. Anda jawab beres, padahal 5, akhirnya di 5 yang terakhir itu kendala sebenarnya, gitu teman. Makanya sekarang kalau Anda udah Anda lakukan presentasi terus, Anda akan tahu. Ini biasanya sama seperti Anda presentasi, Anda akan tahu keberatan atau jawab keberatan ya, benar keberatan dari prospek kita. Itu kita catat. Setelah kita catat, kita harus siapkan skripnya untuk menjawab itu. Tetapi ingat, jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dari prospek jangan dijawab di depan. Nah, Anda kupas bawang aja, tahu bawang? Nah, kalau Anda kupas ya, ada kulitnya lagi, kupas lagi, ada bawangnya lagi, kupas. Nah, kendala-kendala itu ya banyaknya Anda harus kupas aja dulu. Maka yang perlu kita asah adalah kita deteksi ya kendalanya apa sih? Biasa kendala dari teman-teman kita yang kita prospek, ya kita punya jawabannya. Yang kedua yang perlu kita pelajari adalah kita pinter bertanya. Ya, ingat, kalau di dalam menjalankan bisnis Anda FKC ini, siapa yang banyak bertanya, itulah pemenangnya gitu. Ya, kalau dijawab, Anda ditanya sama prospek Anda jawab langsung, kasih pertanyaan juga. Ya. Contoh, ya. Wah, ini produk dari Amerika ya. Orang Amerika dia bagaimana dengan sertifikasinya misalnya? Kita langsung jawab, oh iya betul. Ini produk dari Amerika, the best, ya, food supplement di atasnya, sertifikasi lengkap, GMP, FDA, ya. Nah, kalau Anda diam, dia akan bertanya lagi. Kalau dia bertanya, dia kontrol Anda. Tapi kalau Anda tanya balik, teman-teman, ya, FDA, nah, kira-kira, kamu mau ambil 3 store apa 7 store? Ya, kira-kira kamu mau yang mana kamu lebih tertarik? Ya, investasi yang lebih menguntungkan adalah, karena di depan Anda sudah jelaskan ini semua. Jadi ketika Anda jawab dan langsung bertanya. Oke, kita bahas kendalanya. Ya, yang biasanya kendala yang saya temukan yang paling sering adalah akhir-akhirnya adalah dia masih ragu. Masih ragu karena apa? Dia mengatakan bahwa ya terakhir dia nggak punya uang. Dia tidak punya modal. Ya, yang kedua, peringkat yang kedua adalah dia tidak punya waktu. Ya, sibuk sekali. Nah, itu yang paling sering, teman-teman. Ya. Yang ketiga ada yang trauma, ada yang ya banyak hal. Nah, ini jawabannya Anda sudah siapkan, teman-teman. Trauma MLM,
Ya, saya pernah menjalankan hal seperti ini. Ya. Nah, di tingkatan pertama inilah dan kedua ini kita, kalau saya biasanya udah punya jawabannya. Bahkan saya punya bagannya. Saya akan bertanya mengulang kembali. Ketika saya betul-betul tamu kupas, akhirnya dia bilang, ya, bisnisnya sangat menarik dan saya sangat tertarik. Tapi masalahnya bagaimana dengan modal? Ya, padahal menurut kita uang 3 juta itu kan ya kecil lah dibandingkan dengan hasil yang Anda akan dapatkan di bisnis FKC kan. Tapi kan kita yang sudah tahu. Ya mereka kan belum tahu kan. Ya mungkin kendala itu menjadi hal yang akan menghalangi mereka untuk bergabung, untuk join. Nah, bagaimana jawaban Anda itu penting. Ya saya siapkan, saya ceritakan lagi. Kalau memang itu menjadi hal yang membuat kendala bagi Anda, Bapak, ya saya akan ceritakan. Saya akan katakan, saya ini kata-kata yang boleh aja teman-teman ikut. Saya katakan bahwa sayang sekali loh Pak, Bu, hanya dengan modal yang ya 3 juta saja Bapak Ibu menutup hal yang luar biasa yang Bapak Ibu akan dapatkan. Ini peluang yang luar biasa. Ibu bisa akan mendapatkan penghasilan 16 juta seminggu. Bapak akan mendapatkan 16 juta seminggu, Pak. Bahkan kita bisa punya penghasilan besar sekali. Jangan sampai hanya 3 juta ini bisa menghalangi apa hal-hal yang besar yang Anda dapatkan. Dia mulai, kalau udah gitu sadar juga, iya juga ya. Mulai melihat 3 juta ini bukan hal yang besar. Karena kita sudah berikan sesuatu yang lebih besar kepada prospek kita, teman-teman. Ya, bahkan habis itu saya buka bagannya, saya ceritakan. Orang-orang yang punya keberanian dan mereka punya impian, mereka tidak bermasalah dengan, mereka tidak mau kalah dengan masalah kekurangan modal. Bahkan mereka menjalankan bisnis tanpa modal. Saya ceritakan, kalau Anda Anda pinjam uang, misalnya Anda gade barang, Anda jual barang untuk hal yang baik, ya saya cerita juga bahwa 80% pengusaha di Indonesia, Anda boleh cek, mereka punya visi, mereka punya rancangan bisnis, tapi modal mereka nggak ada, mereka sudah mantep, mereka pinjam modal. 80% pengusaha di Indonesia, mereka bisa sukses, mereka dibantu oleh lembaga keuangan. Saya bilang begitu, teman-teman. Jadi itu pun saya sudah siapkan. Kalau mereka punya kendala yang setiap saya presentasi sekian persen itu kendalanya adalah kendala keuangan atau finansial, nah, itu mudah sekali saya closing, ya, karena saya sudah siapkan. Ya, kalau mereka punya kendala waktu, ya Anda pun juga sudah punya siapkan apa yang harus kita jawab, ya, untuk meyakinkan mereka bahwa bisnis ini tidak perlu waktu. Justru Anda kurang waktu, Anda harus menjalankan bisnis ini, teman-teman. Ya, saya gambarkan 2 bagan 2 kaki seperti ini saja. Kalau misalnya di A dan B ini bergerak, Pak, Anda akan banyak sekali punya waktu, Anda punya passive income. Ya, saya cerita, saya kasih gambaran, saya kasih visi kepada mereka. Ya, teman-teman. Nah, karena kita tahu kendala mereka, kita sudah siapkan, closing akan terjadi. Closing akan terjadi. Ya, Anda lihat teman-teman properti, mereka sulit nggak jual? Sulit. Tapi kalau saya di industri properti, saya pasti juga bisa punya penghasilan besar, pasti bisa, tapi tidak passive income, itu aja. Ya, itu bedanya. Karena apa? Saya akan pelajari, saya akan bicara sama prospek saya. Ya, saya lihat tanah kosong misalnya, coupling begitu. Ya, ini contoh ya. Pagi Pak Ab, ya, selamat pagi. Ya, Anan Ichigawa. Ya, teman-teman, di tanah coupling misalnya. Prospek saya nggak bisa lihat apa yang akan terjadi di sana. Saya akan bercerita, Pak, ini tanah luar biasa, Pak. 100 meter nanti di situ akan ada supermarket. 100 meter sebelah kanan, Pak, itu akan ada rumah sakit, Pak. Wah, ini daerah nanti ini, wah. Banyak saya akan bicarakan, memberikan visi kepada prospek saya, sehingga kendala apapun yang dia miliki itu akan bisa atasi.
Ya, makanya kendala-kendala ini teman-teman Anda tuliskan, Anda catatkan. Ya, Anda siapkan jawabannya. Apalagi kendala waktu, ya. Ya, trauma. Ya, misalkan kendala trauma, ya saya selalu kan bilang, ya, teman-teman, misalnya kalau mamanya dia trauma, ya kita jelaskan, Bapak, Ibu, ini beda dengan, ya. Kalau trauma sangat mendalam, saya minta dia bercerita. Boleh tahu nggak, ya, apa yang Anda alami sampai Bapak Ibu begitu trauma, Bu? Memang Ibu Bapak pernah menjalankan bisnis seperti ini? Saya bilang gitu. Dia akan cerita, wah dulu saya punya upline, ya, bonus saya nggak dibagi misalnya, begini begitu. Biarin aja cerita, teman-teman. Saya cerita, saya empati, saya dengarkan. Oke, ya dengarkan. Ya, akhirnya saya begitu dia berbicara dan kita dengarkan, selesainya saya akan bertanya, Ibu, Bapak, ya, atau friend, men, kan tidak mau men mengalami hal seperti itu lagi, ya. Ya menurut saya juga ya nggak fair lah. Ya pantas saja men trauma. Tetapi saya pastikan, ya, kita ini bukan seperti itu. Langsung buat rancangannya. Saya pastikan. Nah, saya tahu teman-teman di Palu juga banyak sekali trauma. Tanya Hengki. Tapi hari ini yang trauma itu udah sembuh semua. Semua merapat kepada tim kita. Mereka punya pengalaman yang buruk. Mereka punya pengalaman macam-macam. Kita dengarkan. Ya, kita dengarkan apa keluhannya. Ya, beginilah, begitulah, begini. Wah, kita dengarkan aja, nggak usah disanggah. Tapi terakhir kita closing dengan betul. Saya setuju kalau saya mengalami seperti Bapak atau seperti Ibu. Saya pun pasti mengalami, aduh, saya tidak percaya dengan industri seperti ini. Ya. Nah, kalau dia cerita tentang money game, ya kita bilang, waduh Pak, beda jauh sekali Pak. Ya, kalau Bapak itu money game, Bapak taruh uang jelas hilang Pak. Nah, itu Anda bisa tahu apa yang harus Anda jawab. Yang penting jangan berdebat dulu, udah dengar. Ya. Trauma, betul. Bahkan kalau sudah klik, sudah cocok hatinya dia sama saya pun bercanda sama dia, ya kan? Pak, udahlah, nggak trauma, ini kita beda. Contoh lah, misalnya nanti, bro, ya, bro, pernah pacaran, pernah putus cinta nggak? Saya bilang gitu sama dia. Oh iya, ini sekarang istri yang sekarang ini kan dia melalui proses, misalnya dia bilang gitu kan? Ya, melalui proses, berarti melalui proses pernah putus, punya pacar, putus. Saya bilang, bro, Anda pernah putus pacar, masa trauma pacaran? Nggak mau sama cewek, masa pacaran sama cowok abis itu? Nah itu, jadi kalau bercanda, saya bilang, kalau bro trauma dengan cewek, wah berarti bro pasti nggak menikah sekarang. Dan bro pasti pacaran dengan cowok. Kalau ya kan? Nah itu teman-teman, jadi siapkan. Intinya adalah siapkan skrip untuk mengatasi kendala-kendala ini. Ya. Kalau Anda mau bertanya, ya boleh besok Anda ketemu dengan mentor Anda bahas. Pak, kalau misalnya prospek kita punya kendala A, apa jawabannya? Punya kendala B, apa jawabannya? Punya kendala C, apa jawabannya? D, apa jawabannya? Semua kita siapkan. Paling tidak kita sudah punya persiapan dan kita percaya diri. PD untuk menghadapi prospek kita. Kita pasti closing akan meningkat. Presentasi closing kita akan meningkat. Ya, dari hari ke hari. Misalnya dulu hukum Paretonya adalah 80-20. Bahkan 90-10%. Anda punya angka closing. Berarti 90% menolak, 10% join misalnya. Tapi kalau kita sudah persiapkan, kita gini loh teman-teman. Kita tahu bahwa kita, walaupun ini bisnis paruh waktu Anda, tetapi Anda harus lakukan dengan full heart, ya, sepenuh hati. Karena kita tahu kita akan dapatkan penghasilan yang besar dari bisnis ini. Nah, kalau kita punya penghasilan besar dari bisnis ini, kita perlu persiapkan, ya. Kita perlu persiapan matang, bahkan sampai mereka closing. Jangan jadikan ini hanya sekedar, ya. Ya Anda presentasi, dia join, ya sudah, syukur. Betul memang. Tapi kalau Anda persiapkan teman-teman, ya, persiapkan. Presentase closing Anda akan naik. Dulu 90-10%. Sekarang 80-20. Ya, naik terus. Makanya saya katakan kepada Anda, senang nggak Anda presentasi didamping oleh upline leader Anda? Pasti senang. Karena presentase mereka itu sudah naik terus. Ya, presentase Anda masih di bawah.
Makanya Anda pun juga akan menjadi upline, jadi leader untuk Anda bisa membimbing. Makanya sekarang dipersiapkan. Catat teman-teman. Apa sih kendala-kendala, apa sih keberatan mereka? Ya, catat. Prinsipnya yang penting tahu. Kita nggak boleh berdebat. Ya, kita kasih argumen, kita kasih boleh. Ya, bertanya dengan skill people. Nah, ini akan mengalir teman-teman. Ya, kalau Anda sudah klik, Anda bisa bercanda kok. Ya, masa bro men, nggak usah lah trauma ya. Masa aku sebagai teman, saya pun pernah kalau umpamanya seperti yang diceritakan bro itu, ya saya pun setuju. Saya pasti akan, waduh kesel lagi, kesel sudah uang hilang ya, udah nggak fair. Nah, jadi kita jadi dianya, empathy. Baru bilang, nah saya sudah paham sekali. Hal itu tidak akan terjadi Pak Bro, ya salaman kita, ya jangan khawatir bro. Kalau cuma hal seperti itu, udahlah. Ya, saya akan garanti jangan sampai terjadi. Ya, misalnya dia bilang, wah saya sekian lama jalankan bisnis ini, bonusnya nggak sampai mas saya. Nah itu Anda pastikan itu tidak akan terjadi teman, friend. Tidak akan terjadi, salaman. Aku janji. Itu teman-teman. Ya, keren nggak? Keren. Anda bisa closing dia. Ya, Anda boleh tanya teman-teman yang trauma, ya teman-teman terutama grupnya Hengki di Palu, banyak itu yang trauma. Tapi apa yang terjadi? Ya, kita bisa closing mereka. Karena kita berikan satu garansi bahwa dia tidak akan mengalami trauma masa lalu kembali. Ya, dia tidak akan mengalami trauma masa lalu. Begitu teman-teman. Ya, ingat, kita siapkan skripnya, siapkan. Anda mengharapkan hasil besar di industri bisnis ini. Jadi ya kita mau siapkan. Kendala pasti ada. Ya, memang betul akhirnya kalau mereka bergabung ya oke, tetapi akan banyak sekali karena 80% Anda akan bertemu dengan prospek yang pasti ya mengutarakan kendala-kendala ya. Tapi kalau umpamanya di depan presentasi Anda sudah mengaduk-aduk emosinya ya, informasi, motivasi Anda ya, semua presentasi Anda memotivasi dia. Jadi itu bisa hilang berangsur-angsur. Ya, hilang berangsur-angsur. Tapi kalau toh masih ya Anda bisa closing di belakang dan Anda bisa atasi kendala-kendala mereka gitu. Ya, enggak masalah. Intinya 3 sama 7 itu bukan inti dari membangun bisnis ini. Ya, kalau mereka tidak bisa 3, enggak masalah. 1 titik 1 store pun, yang penting traumanya hilang. Ayo kita ikut, dan di dalam perjalanan kita betul-betul bantu dia. Ya, habis itu ya sudah, dia mau upgrade juga nggak masalah teman-teman, gitu loh, nggak masalah. Ya Pak Ferry. Jadi bukan 3 sama 7-nya. 3 sama 7-nya kalau Anda nggak masalah. Yang penting dia 1 store pun, ya itu udah kita bisa bangun dia, kita bisa upgrade. Gitu. Ya bukan berarti 7 lebih baik daripada 3. Ya kalau mamanya ditanyakan ya lebih baik kita closing 7. Tetapi ada yang 7 tapi kecepatan yang 1 store lebih cepat lagi. Gitu. Jadi yang penting closing. Bahasa mau 1 store, 3 store, 7 store itu tentang bagaimana strategi Anda teman-teman. Ya, don't worry. Ya, jangankan di Medan, di Jakarta, di kota-kota yang lain. Apalagi sekarang marak, ya. Money game. Anda juga punya pengetahuan apa sih bedanya money game? Ya. Anda punya pengetahuan, saya juga punya catatannya. Ya, ketika saya presentasi dan dia trauma dan mengatakan bahwa pernah hilang uang, itu lebih gampang lagi kita closing, Pak. Kita bukan yang itu, ya katakan seperti itu. Ya. Ya. Jadi di semua daerah sama. Ya, bukan masalah ladangnya, tapi petaninya yang paling penting. Ya apalagi Medan sebentar lagi ada diamond ya. Medan ini masa besar, Pak Ferry. Ya. Besar ya. Upline Anda, leader-leader Anda, orang-orang hebat di sana. Ya, banyak sekali. Anda didikan mentor saya. Ya. Saya aja mau dididik oleh Pak Purno. Ya, Anda langsung dididik oleh beliau. Jadi selamat ya. Nah, ini bertukar pikiran. Jadi siapkan aja. Makanya setiap daerah itu kendalanya, yang namanya manusia jalankan network marketing itu kendalanya hampir mirip, hampir sama. Nah itu yang membuat kita mudah. Seperti yang saya ilustrasikan
ilustrasikan sebelum-sebelumnya teman-teman. Petinju, ingat petinju? Nah, kalau kita mau masuk di olahraga tinju, nah, kita udah tahu ya, kalau kita mau tinju, kita kira-kira tinju ini apa yang diperhatikan? Ya, kita perhatikan mata, tangan, betul nggak? Pernah nggak kita bertinju memperhatikan kakinya? Pernah? Nggak pernah kan? Karena kita tahu kalau kita bertinju kita nggak pakai kaki. Kalau pakai karate, judo pakai kaki. Nah, karena kita tahu bertinju hanya pakai tangan, kita fokus sama mata dan tangannya, geraknya. Nggak mungkin kita fokus sama kaki, sehingga fokus kita betul-betul mantap. Karena kita tahu rule, kita tahu petinju itu kodratnya, aturan mainnya adalah pakai tangan dan pergerakan, begitu kan? Tapi kalau umpamanya kita nggak tahu rule itu, kita akan fokus kita lagi lihat kaki. Jelas-jelas kaki ini nggak akan naik. Sama juga kendala, kita sudah tahu apa sih kendala-kendala ini. Ya, kita bisa jawab dia. Ya, yang penting prinsip-prinsip ini kita tahu. Jangan berdebat, kita empati, kita dengarkan dia. Kalau dia memang ada trauma, kita buka. Ya, kalau dia waktu yang dia tidak punya, kita minta kerjasamanya, kita bisa bagi, kita bisa ambil waktu yang dia tidak punya, kita kerjasama. Dan kita tunjukkan bahwa justru di bisnis ini waktulah yang akan Bapak dapatkan ketika bisnis Anda jalan. Gampang sekali, hanya 2 kaki begini Pak. Ya. Kita gambarkan, ya, kita ilustrasikan di dalam pikirannya dengan kertas. Makanya saya paling seneng setelah presentasi pasti ada orek-oreknya, ya, untuk closing dia. Begitu teman-teman. Ya, oke ya. Beres ya, sampai jumpa ya besok ya. Sampai jumpa teman-teman. Jadi Rian di Hong Kong ya, duplikasikan kepada teman-teman. Periscope ini ya alat bantu untuk kita bisa lebih banyak berkomunikasi ya. Ya Pak Ferry, kejar dong Diamond. Aduh Pak Ferry. Ya, tapi jangan lupa kalau di Jakarta nanti main-main, siapkan ya cincinnya ya Pak Ferry. Ya, batu akik yang bagus, ya, yang keren. Kemarin yang cengkram kan, wah, sudah mencengkram itu. Ya, teman-teman, kalau umpamanya setiap saya ke Palu juga dapat banyak hadiah dari Bu Kartini, dapat hadiah dari banyak sekali dapat ya. Ya, halo Bu Debi. Waduh, Diamond harus semangat dong Bu Debi. Ya Bu Debi, saya mau nanti ke Palu makan bubur Manado ya Ibu. Waduh, enak sekali masakannya Ibu. Kita makan-makan Bu ya. Oke, enggak, Ibu yang ke Jakarta nanti tanggal 9. Berarti kita cari makan di Jakarta ya Bu ya. Ibu traktir saya kan? Oke ya. Walaupun di daerah saya, Ibu yang traktir saya. Ya, sama Pak Deden sama Pak Taswin. Oke, sampai jumpa teman-teman besok pagi di waktu yang sama. Dan untuk para diamond ya, kita berjumpa di Jakarta. Ya, terima kasih, sampai jumpa lagi ya. FKC booming. Bye bye.